性素质。那就让你尝吧。哼，懂什么关系？他真的说出来了。你明日开启万灵修士，皆可进入其。萧云现在竟然动别了。李不凡，祝你在秘境中有意。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-29. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 28. Kemarin Xiaoyun telah bertarung dengan para murid yang disebut sebagai 6 pendekar pedang kebanggaan Sekte Bawang Zong. Akan tetapi bacotan mereka tidaklah sehebat kekuatan mereka, sebab Xiaoyun dah mudah mengatasi semua serangan orang-orang itu. Dan ketika dirinya sudah mulai agak serius, yang ada 6 pendekar itu pun dikalahkan dengan mudah oleh Xiaoyun. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Ketua Sekte Muji memberikan pujian atas kehebatan Xiaoyun. Untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat apapun karena Leju ada di sini. Jadi selama dia masih hidup, tidak akan ada yang berani berbuat macam-macam kepada Tanah Suci Kekacauan. Setelah semua itu, Xiaoyun pun balik menemui gurunya. Tapi dia langsung kesal karena Ditian malah memakan buah pemberian dari Leju. Ini juga telah membantu peningkatan kekuatannya. Setelah semua itu, Youji tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke gua spiritual. Tidak mau kalah, Xiaoyun juga ikut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para murid terpukau kepada Youji yang telah membentuk gua ke-8. Tapi perhatian tertuju kepada Xiaoyun karena ia telah mendekati batas alam gua surga. Youji menjadi semakin kesal karena Xiaoyun terus mengambil perhatian dari dirinya. Jadi apapun yang terjadi, dia akan melampauinya. Xiaoyun memintanya untuk tidak percaya diri karena dia itu akan kembali mengungguli Zhouzi. Hanya dan satu kali gerakan saja, Xiaoyun telah memasuki 9 gua miliknya. Apa yang terjadi membuat para tetua terkejut, karena baik Xiaoyun maupun Youji telah berada di alam Dong Tianjin. Youji menganggap dialah yang menang karena lebih dulu naik dibandingkan Xiaoyun. Tapi Xiaoyun memintanya untuk tidak puas dulu, karena bagaimanapun dia belum menyelesaikan penerobosannya. Dan kali ini adalah gua ke-10 akan dirinya buka. Mendengar apa yang dia katakan tentu membuat mereka terkejut, karena bagaimana bisa ada gua ke-10? Apakah Xiaoyun akan mencatat rekor baru lagi? Xiaoyun tidak hanya sekedar bacot saja, sebab gua ke-10 mulai dirinya buka. Ledakan kekuatan yang begitu besar telah menyadarkan semua orang kalau gua ke-10 ini jauh lebih kuat dibandingkan gabungan 9 gua sebelumnya. Namun kekuatan besar ini tiba-tiba menghilang yang membuat para tetua sedih. Karena sepertinya membuka gua ke-10 tidaklah semudah yang terdengar. Tapi bukan Xiaoyun namanya jika tidak membuat kejutan, karena ia sudah berhasil membuka ke-10 gua besar. Youji hanya bisa kaget saja. Begitu pula dengan para gadis, karena seharusnya ini adalah gua ke-10 yang legendaris. Tidak ada satupun kultivator yang mampu melakukan hal tersebut. Bisa dikatakan hanya Xiaoyunlah satu-satunya orang yang bisa melakukan hal tersebut. Xiaoyun mulai melakukan sesuatu kepada gua spiritualnya, yang mana di dalam sana terdapat roh hewan legendaris yang berkumpul menjadi satu. Lin Xiaoya semakin bangga kepada Xiaoyun karena gua itu 3 kali lebih besar dari gua lainnya. Selain itu, kecepatan melahap energi spiritual langit dan bumi Xiaoyun begitu cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan kekuatan Youji sekarang, dia tidaklah mampu mengimbangi Xiaoyun. Lin Xiaoya dan Cicuyu menjadi begitu terpesona kepadanya.
Jouji meminta Xiaoyun untuk tidak bangga dulu karena dia dan Xiaoyun sama-sama berada di alam gua surga. Jadi bisa dikatakan kalau perbedaan kekuatan mereka tidaklah begitu jauh. Lin Xiaoya penasaran apakah pertarungan akan terjadi. Namun Xiaoyun tidak mau meladeni Jouji karena perbedaan kekuatan di antara mereka sudah terlanjur jauh. Jouji tidaklah peduli dan langsung saja melancarkan serangan kepada Xiaoyun. Pertarungan yang terjadi antara mereka telah menimbulkan efek ledakan yang cukup besar karena Xiaoyun dan juga Jouji sama-sama telah berada di ranah alam gua surga. Tapi tentu dalam pertarungan ini Xiaoyun agak unggul karena meskipun perbedaan gua hanya satu, tapi perlu diingat gua ke-10 3 kali lebih kuat dibandingkan gua lainnya. Namun Jouji masihlah mampu menahan serangan Xiaoyun berkat tubuh suci kuno yang sepenuhnya telah menyatu dengan tubuhnya. Xiaoyun akan menunjukkan sesuatu kepada Jouji, yakni pencerahan tubuh kekacauan. Sistem memberikannya selamat karena Xiaoyun telah berhasil menembus sutra kekacauan tingkat 40. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xiaoyun terus meningkatkan pemahaman sutra kekacauan. Hingga pada akhirnya dia berhasil menembus ke tingkat 72 pemahaman sutra kekacauan. Para tetua menjadi begitu bangga kepadanya sebab Xiaoyun telah mencapai tubuh kekacauan setengah langkah. Xiaoyun akan menunjukkan tentang kekuatan alam kekacauan kepada Jouji. Sebuah kurungan pun dirinya ciptakan. Tidak mau berdiam diri saja, Jouji mulai menunjukkan tubuh suci kuno tak terkalahkan miliknya. Serangan pun langsung saja dia kerahkan kepada Xiaoyun. Namun semua itu dengan mudah dirinya tahan. Para tetua memuji Ditian yang telah menghasilkan 2 murid jenius yang tak tertandingi. Bahkan hebatnya Xiaoyun sudah sampai sejauh ini. Terlebih lagi Jouji yang baru mempelajari sutra kekacauan beberapa bulan. Mereka pun penasaran mengapa Ditian begitu sulit menguasai sutra kekacauan. Perkataan mereka tentu saja membuat Ditian kesal. Kembali ke dalam pertarungan, Xiaoyun meminta Jouji untuk menyerah saja karena bagaimanapun ia bukanlah tandingannya. Serangan mulai Xiaoyun lancarkan. Jouji yang masih mampu menahannya berjanji kalau ia tidak akan menyerah dan langsung saja menggunakan tinjunya. Namun Xiaoyun sudah memprediksi hal tersebut. Dengan begini maka sudah jelas kalau Xiaoyun berhasil mengalahkan Jouji. Ia pun ingin dia mengatakan apakah hubungan mereka masih berlanjut, yakni Jouji harus kembali menjadi pelayannya. Namun karena ia tidak berkata dengan keras, maka Xiaoyun pun memaksanya untuk berbicara lebih keras lagi. Dengan begitu malu, Jouji pun memberitahu semua orang kalau dia adalah pengikut setia dari Xiaoyun. Sesaat kemudian sebuah pemberitahuan pun diperdengarkan kalau tanah suci kekacauan akan membuka alam rahasia semua roh pada esok hari. Jadi segala sesuatu yang berada di alam gua surga boleh masuk ke sana. Atau dengan kata lainnya, semua kultivator di ranah alam gua surga bisa mencari roh sejati. Jouji dan juga Xiaoyun akan kembali bersaing. Keesokan harinya, Lin Xiaoya bertanya kepada tetua Pu, apakah itu alam rahasia semua roh? Ternyata di sana terdapat begitu banyak monster yang memiliki spirit sejati. Ini secara khusus digunakan bagi murid yang lebih muda agar mereka bisa maju ke alam Jiling. Lin Xiaoya yakin ini dibuka oleh Tuan Suci untuk Xiaoyun dan juga Jouji. Tetua Pu juga memberitahu kalau mereka bisa dengan bebas menangkap roh sejati dalam jumlah yang banyak. Dengan 10 gua surgawi yang telah dia buka, maka Xiaoyun akan diunggulkan. Sayang sekali Lin Xiaoya belum mencapai alam surga, tapi dia itu ingin pergi ke sana agar bisa melihat kehebatan Xiaoyun. Tidak mau kalah, Cicu Yu juga mengatakan hal yang sama. Kini kedua gadis itu pun terlibat perang dingin. Di sisi lain, Li Bufan telah menyelesaikan pengasingannya dan dirinya juga telah berhasil naik ke alam gua surga. Li Bufan yakin kalau Xiaoyun pasti sudah meninggoy di sarang naga sejati. Dia pun penasaran siapakah yang telah menghabisinya. Karena Li Bufan ingin berterima kasih kepada orang tersebut. Namun para murid tidaklah membenarkan hal tersebut.
karena Xiaoyun itu masihlah hidup dan saat ini dia telah dipromosikan menjadi putra semu suci. Yang berarti posisinya jauh lebih tinggi daripada Li Bufan. Bahkan dia sudah berada di ranah alam surga dengan membuka gua sebanyak 10 kali. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Ketika Li Bufan terkejut, Xiaoyun dan yang lainnya telah datang. Mereka disambut oleh para juniornya. Namun Xiaoyun meminta mereka untuk tidak terlalu sopan. Tapi dia meminta Li Bufan untuk memberikan hormat kepadanya. Karena ia tahu kalau Li Bufan tidaklah menyukai dirinya. Li Bufan berharap kalau Xiaoyun mendapatkan kejutan tak terduga di dunia rahasia. Tapi Xiaoyun tidaklah mempedulikannya dan berharap yang terbaik untuk Li Bufan. Li Bufan, sesaat kemudian Tuan Suci pun tiba. Sebelum memasuki dunia rahasia semu roh, Tuan Suci ingin memberikan mereka peringatan. Memang benar kalau tidak ada batasan pada roh spiritual yang ingin mereka tangkap. Namun Tuan Suci berharap kalau mereka tidak serakah dalam ujian kali ini. Xiaoyun dan yang lainnya paham dan mereka akan selalu mengingat perkataan Tuan Suci. Setelah semua itu, Tuan Suci pun membuka gerbang agar mereka bisa segera ke alam rahasia Guanling. Mereka hanya memiliki waktu 3 hari saja. Karena jika mereka tidak kunjung keluar, maka mereka itu akan terjebak ketika pintu tertutup. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.